aset selama ini kan kita dalam benak kita itu kan aset barangkali benda. Iya ya, benar ya. Kemudian ya, padahal bahwa aset itu ada 7 ini. Oh iya, ya. Dibilang tadi yang kita paham selama ini itu yang namanya aset itu hanya sebatas divisi bangunan, sarana prasarana. Ternyata setelah kita ikuti kegiatan CP ini, ternyata itu bukan hanya itu saja. 7 mungkin dari 7 ini yang selama sekali kita belum lakukan terobosan itu modal mengenai politik nih, karena ini ada feedback umpan balik sebenarnya. Jadi secara politis kita lakukan pendekatan kepada orang tertentu misalnya, terus juga ada umpan balik juga di balik itu, dan ini yang perlu kita benahi sebenarnya. Pak Frans selaku calon guru penggerak yang saya banggakan, rekan-rekan guru, selamat pagi semua. Bersama Pak Frans selaku calon guru penggerak ini menyampaikan materi tentang pemetaan aset. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Salam dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat teman-teman yang sangat luar biasa, yang sampai saat ini terus berkolaborasi dengan modal atau aset yang ada di sekolah ini. Pada saat ini, saya sebagai calon guru penggerak Kabupaten Manggarai Barat ini ingin men-share pembelajaran kita, yaitu sekolah dapat mengidentifikasi secara kolaboratif tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah sehingga bisa dimanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Itu tujuannya, tambah bahwa sekolah itu sebagai sebuah ekosistem. Dalam ilmu IPA, ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Ya, jadi di sekolah ada unsur yang tidak hidup dan ada unsur yang hidup. Unsur hidup itu yang biotik dan unsur yang tidak hidup itu adalah abiotik. Ya, barangkali saya lanjut saja. Nah, ini faktor-faktor biotik yang ada dalam sekolah. Ada murid, ada kepala sekolah, guru, staf, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat, dinas terkait, pemerintah daerah. Jadi ini faktor-faktor biotik, artinya faktor-faktor biotik. Ya. Antara faktor biotik dan abiotik itu tidak bisa dilepas pisahkan, saling ketergantungan. Ada 2 pendekatan dalam pengelolaan aset. Aset tadi kata lainnya modal, kata lainnya juga kekuatan. Ada 2 pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan aset sekolah. Yang pertama itu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking. Ya, dikatakan bahwa pendekatan ini akan melihat dengan cara pandang negatif, memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Misalnya, saya ambil contoh, kita melakukan kegiatan ekstra misalnya, tetapi hanya karena kita sudah mulai begini, masalahnya nanti kita tidak punya apa-apa, gitu, bagaimana kita ini? Akhirnya ya sudah, kita cancel saja kegiatannya. Aduh, saya mau buat tarian ini, tapi speaker aktif tidak ada. Nah, kalau sudah begitu itu namanya pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Lalu yang kedua adalah pendekatan berbasis aset, aset based thinking. Ini memusatkan pikiran pada kekuatan positif, ya, pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Ini yang diharapkan. Jadi kita berpikir positif tentang aset yang ada. Jadi kita membuat sesuatu sesuai dengan kondisi yang ada. Saya ambil contoh misalnya, kondisi aset kita adalah lingkungan.
lingkungan di luar ini masih belum digunakan apa-apa. Barangkali kita kumpulkan anak-anak, mau nih bagaimana kan lingkungan yang di luar ini. Pasti anak punya potensi, atau mungkin kita bisa tanam sesuatu untuk hal yang positif. Itu salah satu contoh. Berpikir berbasis aset artinya kita berpikir tentang kesuksesan. Ya. Lalu yang terakhir berpikir berbasis aset artinya melaksanakan rencana-rencana aksi yang sudah diprogramkan. Kalau ada 7 aset di sekolah, yang pertama itu modal manusia, yang kedua adalah modal fisik, yang ketiga modal sosial, modal finansial, modal politik, modal lingkungan, dan modal agama dan budaya. Saya lanjut saja supaya kita satu persatu. Yang pertama modal manusia kita di SMP Mangas. Nanti ini bisa ditambahkan. Ini hanya untuk gambaran bahwa SMP Satu Mangas itu memiliki 12 orang pendidik termasuk satu operator sekolah atau rangkap guru. Latar belakang pendidikan dari para pendidik adalah semuanya adalah S1, dari 12 pendidik 4 orang PNS dan 8 orang tenaga honorer. Dari 12 pendidik 3 orang yang sudah bersertifikasi pendidik dan 1 orang lagi masih ikut PPG. Dari 12 tenaga pendidik ini ada yang mengajarnya tidak linear dengan jurusannya karena kekurangan tenaga. Ini hanya gambaran. Jadi ini kekuatan kita 12 orang ini. Lalu ini modal agama dan modal agama. Ya. Kalau di desa mungkin ini sudah hal yang menjadi suatu dasar. Karena itu kalau kembali ke desa bagus. Karena di desa ini ngomong soal aset sering pakai kata potensi, dan potensi itu memang sangat mendukung soal kemajuan. Kembali kepada sekolah tadi berkaitan dengan aset yang dibahas. Saya tadi berpikir berkaitan dengan soal kelompok kita punya kita manusia. Barangkali bisa nanti kita gunakan aset ini untuk kelompok ini tidak saja tunggu saat tanpa itu saat ujian. Kalau bisa berhubungan dengan EFI ini, kalau bisa connect, misalnya barangkali bisa kita minta Kopras atau ibu-ibu Yuli itu bisa menggunakan kelompok ini juga kegiatan anak-anak. Saya sebelum ke SMP Mangas ini sudah pernah mengajar di 2 sekolah dan salah satunya itu di SMK Santo Aloysius Surteng. Ada beberapa cara mereka mendidik itu yang saya pikir bisa kita terapkan juga di sini. Salah satunya itu yang buat saya simpatik sampai sekarang, mereka menentukan hari-hari tertentu untuk berbagai macam kegiatan para siswa sebelum KBM dimulai. Misalnya waktu di SMK Lusius itu kalau hari Senin otomatis sebelum KBM ada upacara bendera. Kalau hari Selasa itu dikhususkan untuk literasi. Literasi itu disediakan buku-buku bacaan, entah koran atau buku dongeng, buku apa saja yang bisa dibaca oleh siswa dan juga para guru duduk bersama untuk bahas itu. Duduk di depan kelas kah atau di lapangan di mana saja, yang penting ada waktu literasi. Lalu kalau hari Rabu itu English Day. Hari Kamis itu adalah hari keagamaan. Dari 7 aset atau potensi sumber daya sekolah, mungkin ini hanya sekedar pikiran untuk kita semua saja. Di